manusia bernama Muhammad. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya ikhwan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya ikhwan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Nah, jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk itsbatun nasab, enggak. Tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya ikhwan. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau Habib palsu pasti ketar-ketir. Kalau diajak tes DNA, kenapa? Kata Pak Rizik, DNA Nabi kemana, DNA dia kemana? Takut, maka ajukanlah syarat yang mustahil, syarat yang tidak masuk akal. Supaya apa? Supaya tidak jadi tes DNA. Tuh. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Bahar kayak gitu. Rokoklah yang menjadi penghalang antara ana dengan Rasulullah. Jadi kesimpulannya di situ, menurut ilmu Sibahar ya, karena dia merokok, karena dia masih merokok, sedangkan Rasulullah tidak menyukai rokok, makanya Rasulullah tidak datang kepada Sibahar dalam mimpi, datangnya ke orang lain, kemudian titip salam ke Sibahar ya. Masya Allah ya, pilih rokok atau Rasulullah? Di situ aja udah nggak ngotak. Bagi yang punya otak, bagi yang otaknya sudah gunting pita, bagi yang otaknya sudah unboxing. Karena kadang-kadang ada orang bilang, dasar lu nggak punya otak. Manusia semuanya punya otak, tapi dia mikirnya tuh kayak orang nggak punya otak. Bukan nggak punya otak, dia punya otak, hanya saja masih original, masih ori, belum buka segel, belum gunting pita. Dan sekedar informasi saya sampaikan kepada kalian ya, masih ada yang lebih pro dari Sibahar masalah nasab, masih ada. Kalau Sibahar kan finalnya dia klarifikasi, dia 38 sama dengan Pak Rizik. Pak Rizik juga 38 ya, 38 sama-sama ke 38 kesimpulannya. Tapi ada yang lebih pro dari mereka berdua tadi ini, yang 38, si Mahdi, dia ke 33 sama dengan Bapak Sibahar. Kalau Sibahar bapaknya yang ke 33, dianya ke 38. Nah ini si Mahdi ini dia ke 33, bukan bapaknya, dianya. Nggak nanggung-nanggung. Nah, keturunan ke 33 dari Rasulullah SAW itu si Mahdi. 37, oh 37 bukan 33. 37 masih lebih pro dari Sibahar dan Pak Rizik. Mereka cuma 38. Ya. 38. Mereka 38, dia 37. Berarti 37 itu bukan nggak jadi nggak jadi seleting dengan Bapak Sibahar, nggak jadi. Tapi seleting dengan abahnya Pak Rizik. Karena Pak Rizik 38, otomatis orang tuanya 37 dong. Nah, si Mahdi ini 37 juga. Lettingannya dengan abahnya Pak Rizik itu. Lebih pro mainnya, ya. Lebih pro. Apa ini lem perekat? Dulu mondoknya satu bangku, siapa? Oh iya, karena seleting lurus mulus. Bang Lubis, Kiai Emaduddin Utsman Al-Bantani memberikan pernyataan dengan ilmiah dan keilmuannya, betul. Tapi kenapa Sibahar dan golongannya membalas dengan caci maki dan hinaan? Karena mereka nggak punya argumen yang ilmiah. Nggak punya argumen dan ilmiah, maka kelihatan watak aslinya seperti apa. Ya. Maka kalau terkait ke situ yang masalah dialog ilmiah, ya pemaparan ilmiah yang disampaikan oleh Kiai Imad, walaupun berseberangan dengan Kiai Imad, ya namanya kan apa sih, debat sehat gitu, khazanah pengetahuan, khazanah ilmu dan seterusnya.
saya sangat respect kepada Bang Hanif. Tanpa caci maki. Ya walaupun di situ ada, kalau menurut saya ada agak sedikit kurang adab ya. Di judulnya itu Bang Hanif membuat risalah ilmiah bantahan terhadap syubhat Imaduddin. Nggak mau manggil kiai, minimal panggil Pak lah, atau Om Imaduddin, atau Pak Imaduddin, atau apalah, karena supaya jangan terkesan kayak Bung Lubis dan TIJ. Kalau Bung Lubis dan TIJ memang bukan orang akademisi, bukan ya, kita barbar. Jadi Bang Hanif jangan ditiru ya, Bang Hanif jangan. Anda orang akademisi, Anda orang yang berilmu pengetahuan, Anda mondok bertahun-tahun sampai kuliah ke luar negeri dan seterusnya. Jadi jangan apa sih, jangan rusak itu semua dengan yang begitulah gitu. Argumentasi silahkan, keluarkan debat, hujah segala macam yang ilmiah ya. Itu seruan om mertua, jangan sebut gelar. Iya, mau seruan siapapun bang, tapi kan setidaknya jangan panggil kiai. Oke, jangan panggil kiai, panggilnya Pak Imaduddin gitu-gitu. Nah, itu aja kritik saya kalau ke Bang Hanif ya. Bukan menyalahkan, bukan. Kita kan sifatnya mengkritik, bukan menyalahkan. Kritik saya kepada Bang Hanif, walaupun di situ saya baca, setelah saya baca pemaparannya, kemudian bantahan dari Kiai Imaduddin, di situ masih lebih unggul Kiai Imaduddin, tapi tetap saya respect kepada Bang Hanif ya. Jangan kritik, ntar dipersekusi. Jadi kritik guys ya, kritik, bukan ujaran kebencian, apalagi kebencian ya. Kecuali saya pakai lipstik, saya laki-laki, kemudian saya pakai lipstik, itu terindikasi ujaran kebencian. Kalau seperti itu ya, terindikasi ujaran kebencian. Kritik itu ya sah-sah aja. Ada yang kritik pemerintah, silahkan, nggak masalah. Bung Lubis gimana ini, si ini mengkritik pemerintah segala macam, ya nggak apa-apa, bagus. Cuman kritiknya kritik yang seperti apa dulu. Jelas guys, salam dari Mars. Siap, ada yang kritik kepada pemerintah. Oh itu kan kritik pemerintah sah-sah aja. Ini ulama kenapa dikritik gitu kan? Bung Lubis mengatakan, sekedar informasi, saya sampaikan kepada kalian, ya masih ada yang lebih pro dari si Bahar, masalah nasab. Kalau si Bahar kan finalnya, dia klarifikasi, dia 30 adalah 8. Sama dengan Pak Rizik, juga 38, ya 38, sama-sama ke 38. Kesimpulannya, tapi ada yang lebih pro dari mereka berdua tadi. Ini yang 38 sama dengan bapak si Bahar. Kalau si Bahar bapaknya yang ke-33, nah ini si Mahdi ini dia ke-33, bukan bapaknya. Dianya nggak nanggung keturunan ke-33 dari Rasulullah, ujar Bung Lubis. Kritik itu siapa aja boleh dikritik, manusianya bos, nggak ada yang sempurna ya, nggak ada yang sempurna. Mantap bang, salam dari Jogja, siap. Salam balik, Wonosobo, oke. Bahkan si Bocil Mahdi pun manggil Kiai Haji Imaduddin nama aja, yaitu. Jadi pembunuhan karakter itu pelan-pelan dari situ. Saya lihat itu si Mahdi bilang, nggak pantas lah disebut Al-Bantani. Orang Banten nggak ada yang kayak gitu. Sampai Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.